200 tahun lalu telah lahir ke dunia seorang prajurit sejati. Dia bukanlah seorang prajurit perang, melainkan seorang prajurit jiwa-jiwa. Dialah hamba Allah Jules Chevalier, pendiri historis tarekat MSC dan para suster PBHK, serta pendiri spiritual para suster MSC, dan juga Awam Chevalier. Tepat pada tanggal 15 Maret 1824, dia lahir di Richelieu di Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga miskin. Chevalier pada masa kecilnya sudah menampakkan kualitas hidup saleh. Dia selalu bangun pagi hari untuk melayani sebagai misioner pada misa harian di parokinya, membantu apa saja yang dibutuhkan oleh para imam. Suatu saat, dalam catatan intimnya, dia menulis begini: "Saya senang dengan hal-hal yang menyangkut gereja, buat kapel-kapel kecil, serta meniru imam di altar pada masa kecilku. Setelah mendengar khotbah pastor paroki atau pastor pembantu, saya coba mengulangi khotbah itu di rumah. Saya naik ke atas sebuah kursi dan di hadapan keluarga saya mengucapkan kalimat-kalimat, kurang lebih tepat sambil meniru suara dan gerak-gerik sang pengkhotbah. Sering saya mengatakan bahwa saya hendak menjadi imam tanpa sesungguhnya menyadari apa artinya. Ya, kerinduan untuk masuk seminari tidak segera terwujud karena alasan ekonomi keluarga. Sejak usia 12 tahun, dia terpaksa bekerja dan magang menjadi tukang sepatu dengan harapan agar uang itu pakai untuk biaya pendidikan di seminari. Pada usia 17 tahun, penyelenggaraan ilahi sungguh memberi jawaban atas kerinduan hati Chevalier. Ayahnya ditawari pekerjaan sebagai penjaga hutan di daerah Watang, tidak jauh dari Sudan, di Keuskupan Bourges. Situasi baru ini memungkinkan dia untuk menjalankan pendidikan dan pembinaan di seminari kecil dan seminari tinggi Keuskupan Agung Bourges. Pada bulan Maret 1841, Chevalier pindah ke wilayah Berry bersama dengan orang tuanya. Tempat tinggal yang diberikan kepada daerah itu adalah Les Buissons, 4 km dari Watang. Pastor paroki Watang mengatur supaya Chevalier diberikan pelajaran bahasa Latin dari pastor pembantu, Pastor Deldeves. Setiap hari Chevalier ke pastoran paroki Watang untuk menerima pelajaran bahasa Latin. Dia mengalami kemajuan cukup cepat dalam bahasa Latin, sehingga pada bulan Oktober tahun yang sama, dia menjadi siswa tahun pertama di seminari menengah Saint-Gaudens. Kebutuhan Jules Chevalier akan relasi mendominasi periode di seminari menengah Saint-Gaudens, dan itulah perjuangan yang cukup berat baginya. Di seminari ini, Jules lebih tua dari semua seminaris yang tidak hanya lebih muda, tapi juga lebih maju secara akademis. Selain itu, karena bukan penduduk asli Berry, tapi Richelieu, ia dianggap sebagai orang asing. Dalam personal notes, Chevalier menulis begini: "Baru 2 minggu sesudah tiba di Saint-Gaudens, terus-menerus saya mengalami rasa bosan dan sedih yang mendalam. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah.
Hampir setiap hari sambil menangis, saya meminta kepada Pater Superior untuk mengizinkan saya meninggalkan seminari. Syukurlah, Pater Superior adalah orang bijaksana dan berpengalaman. Jadi beliau menganjurkan saya untuk menunggu sampai akhir retret yang tidak lama lagi akan dibuka. Retret itu menjadi suatu masa rahmat bagi saya. Segala keraguan-raguan hilang, dan mulai saat itu saya menjadi bahagia dan bergembira. Lewat pendidikan dan pembinaan di seminari kecil, motivasi Jules Chevalier untuk menjadi imam sudah begitu matang. Dia berkata begini, "Saya harus mengatakan terus terang bahwa jika menjadi imam, saya akan menjadi imam untuk mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada keluargaku, untuk menghantar jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus, bukan kekayaan kepada keluargaku." Inilah kata-kata Chevalier ketika bertemu dengan saudara laki-laki dan saudarinya yang sudah berumah tangga dan yang mengungkapkan harapan mereka agar kemudian hari Chevalier membantu mereka dan anak-anak mereka sebagaimana sering dibuat oleh para pastor paroki yang memperkaya keluarga mereka dan mencari pangkat yang bagus untuk kemenakan mereka. Kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi di Seminari Tinggi Bourges. Pada bulan Oktober 1846, Jules Chevalier masuk Seminari Tinggi di Bourges. Di Seminari Tinggi Bourges, Chevalier menemukan devosi kepada hati kudus Yesus. Guru teologinya menambahkan ke dalam mata kuliahnya untuk menggemakan surat pastoral dari Monsignor Guillaume Aubin de Villèle, Uskup Agung Bourges, yang melembagakan devosi kepada hati kudus di keuskupannya, di mana uskup tersebut meminta satu misa sebulan diadakan di paroki-paroki khusus untuk para pria. Dalam refleksinya, Jules Chevalier menemukan bahwa Allah mengasihani kita dengan hati manusiawi, hati Yesus. Ini adalah penemuan yang nyata baginya pada saat ajaran sesat Jansenisme yang cukup kuat di Prancis terlalu menekankan keadilan Allah dan penebusan terbatas. Suatu saat di Seminari Tinggi Bourges, Jules Chevalier juga membentuk kelompok doa dan refleksi bersama dengan teman-temannya yang kemudian dikenal sebagai Ksatria Hati Kudus. Dia menulis, "Waktu kami diberikan sebuah traktat tentang inkarnasi, profesor kami menambahkan sebuah tesis mengenai devosi kepada hati kudus. Uraiannya bersifat ilmiah sekaligus spiritual. Saya mencatat semua itu sampai pada detail-detailnya. Ajaran itu memikat hatiku. Makin saya mendalaminya, makin saya merasa tertarik padanya. Saya membuat rencana untuk bila telah menjadi imam, mengumpulkan beberapa konfrater yang saleh dan giat agar bersama menyebarluaskan devosi kepada hati kudus Yesus." Ketika saya masih di Seminari Tinggi, suatu hari saya merenungkan penyakit yang melanda zaman kita. Saya menyusun sebuah rencana, atau lebih tepatnya Allah yang baik mengilhami saya dengan gagasan untuk mendirikan sebuah perkumpulan para misionaris yang bekerja untuk menyembuhkan penyakit-penyakit zaman. Sebuah suara yang tidak dapat saya sangkal terus berkata kepada saya, "Kamu akan berhasil suatu hari nanti. Tuhan menginginkan pekerjaan ini." Dalam retret sebelum diakonat 8 April 1850, saya lahir sebagai manusia baru. Dalam retret itu saya memahami bahwa
menjadi seorang seminaris yang baik bukan berarti saya harus memusatkan seluruh energiku untuk secara kaku merangkul kehidupan asketisme religius tanpa sukacita. Sebaliknya, dalam retret itu saya memahami betapa pentingnya bagi seorang murid, bagi seorang seminaris untuk bersikap terbuka dan baik hati dalam hubungan dengan orang lain. Untuk mewartakan kasih Allah, saya harus menjadi orang yang penuh kasih. Saya harus mengundang orang lain masuk ke dalam lingkaran hatiku. Buah retret itu sungguh luar biasa bagi Chevalier. Hasilnya seperti yang kita ketahui, Chevalier kehilangan segala kekakuan yang mungkin menjadi ciri khasnya pada saat itu, dan ia menjadi seorang yang dapat dengan mudah berelasi dengan orang lain dan banyak humor dengan kebaikan-kebaikannya. Kita mungkin dapat berhenti sejenak di sini untuk menyadari pentingnya perubahan kepribadian dalam diri Jules Chevalier, dari seorang yang agak pendiam dan kaku menjadi seorang yang dikenal karena kebaikannya yang tulus dan selera humornya yang baik terhadap orang lain. Kualitas-kualitas hidup ini memungkinkan dia untuk ditabiskan menjadi imam dan kemudian menjadi pendiri historis tarekat MSC dan suster PBHK serta pendiri spiritual para suster MSC. Jules Chevalier ditabiskan sebagai imam pada tanggal 14 Juni 1851. Dia kemudian menjalankan tugas pelayanan di 3 tempat berbeda di Keuskupan Bourges yang luas untuk pekerjaan pastoralnya di Ivoire-le-Pré, Châtillon-sur-Indre, dan Aubigny-sur-Ner. Pada bulan September 1854, ia menerima tugas baru di Issoudun. Dia tiba di Issoudun pada bulan Oktober 1854. Di sana sudah ada rekannya, yakni Pastor Émile Mogenet. Mereka berdua suka mengenang impian mereka ketika mereka masih berada di Seminari Tinggi Bourges. Mereka memutuskan untuk berbicara dengan pastor paroki Issoudun, Pastor Crozat, yang menyetujui cita-cita mereka dan menjanjikan bantuan. Saat itu adalah 9 hari sebelum proklamasi dogma Maria dikandung tanpa noda dosa pada tanggal 8 Desember 1854. Di Issoudun, persiapan dilakukan dengan doa novena. Pastor Chevalier menulis kontrak dengan perawan Maria, di mana ia menetapkan bahwa ia akan menghormati Maria dengan cara yang khusus jika Bunda Maria memberikan tanda untuk proyek misionarisnya. Beberapa tahun kemudian terbukti janjinya, di mana dia memberi kepada Maria gelar Bunda Hati Kudus. Pada tanggal 8 Desember 1854, pada akhir novena setelah misa, seseorang datang dan menjanjikan kepada Pastor Chevalier sumbangan sebesar 20.000 franc untuk karya misi di Issoudun tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Bunda Maria menanggapi permintaan Chevalier dengan baik. Engkaulah yang diutus dari surga, melalui dirimu perawan tak bernoda menanggapi permintaan kami hari ini, seru Pastor Chevalier. Atas persetujuan Uskup Agung Bourges, Jules Chevalier dan Mogenet memutuskan untuk mendirikan tarekat misionaris yang selalu diimpikan. Tetapi Dewan Episkopal merasa keberatan dan Uskup Agung meminta waktu untuk berpikir. Akhirnya, ia mengakui campur tangan ilahi dan menerima proyek. Chevalier dan Mogenet, meskipun dewannya tidak setuju. Pada awal September 1855, komunitas pertama misionaris Hati Kudus Yesus diberkati oleh Vikaris Jenderal Bourges di sebuah rumah sederhana di Issoudun. Beberapa tahun kemudian, merasa yakin dengan cita-cita mulia untuk kongregasi yang didirikannya, Pater
Pater Chevalier mendapat kesempatan istimewa untuk berbicara secara pribadi dengan seorang kudus dari Ars, pastor dari Ars, pada salah satu hari bulan Juli tahun 1859 yang saat ini kita kenal dengan sebutan Santo Yohanes Maria Vianney. Orang suci ini mengatakan kepada Chevalier bahwa meskipun akan ada tantangan-tantangan lebih lanjut dalam hidup dan karyanya, tarekat baru yang didirikan oleh Chevalier akan diberkati oleh Tuhan dan akan melakukan banyak hal baik bagi gereja. Kemudian pada tahun yang sama, sebuah kunjungan ziarah ke Parlemonial di mana Santa Margarita Maria Alacoque mendapat penampakan dari hati kudus Yesus yang memberinya peneguhan lebih lanjut dalam panggilannya. Sekembalinya dari Parlemonial, kata Pater Piperon, Chevalier menjadi manusia baru. Kekhawatirannya hilang, digantikan dengan penerimaan yang tenang atas apapun kehendak Tuhan. Dari dorongan-dorongan ini, ia mendapat inspirasi dan peneguhan lebih lanjut dalam spiritualitasnya tentang hati Kristus. 3 tahun setelah kunjungan kepada pastor dari Ars, dia menulis sebuah surat kepada seorang imam Yesuit. Begini bunyinya: Uskup Agung sependapat dengan kami bahwa demi kepentingan tarekat hati kudus Yesus dibutuhkan sebuah rumah pusat yang merupakan nyawa dari tubuh besar itu, bagaikan perapian cinta ilahi yang menghangatkan dan menghidupkan semua anggotanya. Rumah itu mesti menjadi pusat ke arah mana semuanya tertuju dan tempat pertemuan untuk semua anggota yang tercerai-berai, entah hidup sendirian atau dalam komunitas dengan kaul-kaul. Barangkali surat ini menjelaskan maksud Pater Chevalier yang sebenarnya ketika membangun sebuah rumah biara yang begitu besar sebagaimana kita lihat di Issoudun saat ini. Anggota komunitas MSC yang tinggal di dalamnya sebenarnya sedikit saja, tetapi nyata beliau dalam mimpinya ingin mendirikan sebuah pusat spiritualitas yang melayani para imam diosesan, kaum biarawan-biarawati, dan kaum awam yang bergabung dalam spiritualitas hati kudus Yesus. Kongregasi MSC disetujui oleh Paus Pius yang ke-9 dalam dekret tertanggal 12 Juni 1874 dan 12 Januari 1877. Pada tanggal 25 Maret 1881, Pater Chevalier menanggapi dengan baik permintaan Paus Leo ke-13 untuk mengutus misionaris ke Melanesia dan Mikronesia. Ladang misionaris yang baru ini memberikan substansi pada cita-cita Jules Chevalier yang ia rangkum dalam moto yang diberikan kepada para misionarisnya, dikasihlah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Paus Fransiskus menghormati dimensi misionaris ini dengan memilih Monsignor John Ribat, MSc, dari Keuskupan Agung Port Moresby dari antara para kardinal pada tanggal 19 November 2016. Setelah misionaris hati kudus Yesus, 2 kongregasi wanita didirikan, yakni PBHK pada tanggal 30 Agustus 1874 dan Suster-Suster Misionaris Hati Kudus Yesus pada tanggal 25 Maret tahun 1900. Para awam juga bergabung dengan misi ini dalam apa yang sekarang disebut sebagai keluarga Chevalier yang terdiri dari para biarawan, biarawati, dan kaum awam. Dari Jules Chevalier kita dapat mencari banyak inspirasi dalam hidup dan kerasulan kita. Spiritualitas dan karisma Pater Chevalier menarik begitu banyak orang. Pada tahun 1907, sebelum kematian Chevalier,
sudah ada 700 anggota MSC. Hampir semua anggota ini kemudian menyebar dalam provinsi-provinsi. Pada hari kematiannya, 21 Oktober 1907, kongregasi MSC sudah bertumbuh dalam 5 provinsi. Sejak tahun 1905, administrasi umum dipindahkan ke Roma. 5 provinsi yang kemudian resmi berdiri adalah Provinsi Utara, Belgia Belanda, didirikan pada tahun 1894. Provinsi Jerman termasuk Austria, didirikan pada tahun 1897. Provinsi Italia didirikan pada tahun 1900. Provinsi Prancis Swiss didirikan pada tahun 1905. Dan Provinsi Australia sejak tahun 1905. Hamba Allah Jules Chevalier meninggal pada tanggal 21 Oktober 1907 di Issoudun setelah menjalani kehidupan yang penuh cinta kasih. Permohonan beatifikasinya diajukan ke Roma pada tanggal 25 Mei 2012. 7 putra rohaninya dinyatakan sebagai martir di Spanyol selama Perang Saudara tahun 1936 sampai 1939. Pada tanggal 23 April 2023 juga telah terjadi momen beatifikasi para martir MSC di Guatemala. 3 kongregasi yang lahir dari semangat misionaris Pater Chevalier kini memiliki lebih dari 5.000 anggota di 53 negara di setiap benua. Mereka terlibat dalam pelayanan paroki, karya kaum muda, pendampingan di rumah sakit, misi untuk anak-anak jalanan, siara dan retret rohani, serta hal-hal pastoral lainnya. Dalam berbagai misi itu, ada pengalaman sukacita sejati. Jika ada tantangan dalam misi, para pengikut Jules Chevalier selalu ingat pesannya, jika Allah menghendaki sebuah karya, tantangan baginya adalah sarana-sarana. Hamba Allah Jules Chevalier dan para martir MSC, doakanlah kami.